honorarium pansel, pembuatan naskah akademik rancangan kanun, tim penguji baca Al-Quran, misalnya untuk KKR kemarin, itu semua diambil dari pos pembahasan kanun. Ini mohon dibagi. Ini ada perbandingan anggaran perjalanan dinas tahun anggaran 2015 dan 2016, ada dalam daerah, luar negeri, kemudian berapa yang habis untuk 2015, berapa realisasinya, berapa sisanya, dan dibandingkan dengan 2016. Ini mudah-mudahan cukup setengah. Ya, mohon sabar ya, mau bertanya sabar. Saya paparkan dulu. Ya, udah dibagi semua kan? Silakan dilihat. Kemudian ini saya buka dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA ya, dokumen pelaksanaan anggaran SKPA-nya Sekretariat DPR Aceh. Ini totalnya 92 miliar. 92 miliar sebagaimana yang tertulis di media juga. Tapi tadi saya sampaikan di awal pertemuan kita, malam ini kita fokus bicara perjalanan dinas ya. Kemudian di sini ada pada halaman 60 itu dijelaskan tentang pos pembahasan rancangan kanun atau perda yang nilainya diungkap di media 8 miliar. Ini juga disebutkan oleh LSM Mata, LSM Gerak di koran, itu 8 miliar anggaran tersedia untuk pembahasan kanun. Masa nggak cukup untuk perjalanan dinas? Tadi saya sudah paparkan bahwa 8 miliar ini tidak semua untuk SPPD. Dari 8 miliar ini untuk SPPD, luar daerah itu 1,8, dalam daerah 1,5 ya. Jadi untuk SPPD itu hanya 3,3 dari 8 miliar. Yang lain kemana larinya? Contoh ya, contoh untuk ya, ini untuk jasa narasumber, honorarium tenaga ahli ya, honorarium tenaga ahli itu sudah 1,9 miliar. Di sini disebutkan ya, untuk jasa narasumber tenaga ahli peneliti, honorarium tenaga ahli 40 orang selama 12 bulan itu 1,9 miliar ya. Kemudian biaya untuk pembuatan naskah akademik itu sudah dibelikan 420 juta ya. Jadi kesana larinya sebagian dari pos anggaran pembahasan kanun ya. Jadi yang saya maksud kurang tepat, data kurang tepat yang disampaikan oleh teman-teman LSM di media adalah seakan-akan 8 miliar itu semua SPPD. Betul memang untuk pos pembahasan kanun ada 8 miliar. Tapi untuk SPPD-nya tidak sampai 50% dari itu. Untuk SPPD-nya 3,3 ya, tidak sampai 4M. Kalau 4M kan 50% ya, jadi tidak sampai 50% dari pos pembahasan kanun digunakan untuk SPPD. Oke, itu satu hal. Kemudian apalagi data mahasiswa. Data mahasiswa di sini ya, ini kopian pernyataan dari BEM Unsia dengan judul mengutuk anggota DPR yang meminta lebih uang rakyat untuk penuhi kantong pribadi. Ini saya nggak oke lah anggapannya begitu ya, penuhi kantong pribadi. Tapi saya nggak tahu kalau dari SPPD itu bagaimana ceritanya bisa masuk kantong pribadi, karena semua kecuali dari uang makan atau uang harian itu dengan uang representatif ya, untuk hotel, untuk transport itu semua at cost. Ini debatable ya, bisa diperdebatkan, diskusinya akan panjang. Apakah uang harian 900.000 itu cukup? Itu tergantung. Kalau dia hemat dan pelit, insya Allah cukup. Tapi kalau dia dalam sekali perjalanan itu ketemu berbagai kelompok masyarakat, kopi, makan dan sebagainya, ini mungkin nggak cukup ya. Jadi tergantung. Ini saya kira nggak perlu dibagi, pernyataan pers dari mahasiswa. Nah ini perlu dibagi saya kira supaya teman-teman paham ya. Lalu ada yang bilang kenapa nggak pembahasan kanun dilakukan mengundang orang dari Jakarta, nggak usah kita yang berangkat ke sana. Itu ada satu. Yang kedua, ada opsi membahas kanun dengan sistem video conference atau teleconference. Jadi nggak perlu berangkat ke Jakarta, hemat hotel, hemat pesawat,
tinggal perlu pengadaan seperangkat video dan jaringan internet. Ya. Kemudian ada yang bilang lagi, kalaupun harus ke Jakarta, misalnya dari Banlek itu ada sekitar belasan orang, kenapa nggak ketua Banlek aja yang pergi sendiri? Kenapa nggak ketua dan 2 orang lainnya, nggak usah semua berangkat, ya? Atau komisi 1 ada 10 orang yang berangkat, 2 orang atau 3 orang saja, tidak usah semua. Nanti itu boleh kita bicarakan nanti dalam sesi tanya jawab. Tapi ini saya bagi dulu biar teman-teman paham. Ada 15 rancangan kanun, 3 diantaranya usul legislatif. Kemudian 12 itu usul eksekutif. Ya. Dari 15 kanun ini, Komisi 1 tahun ini kebagian 2 kanun. Komisi 1 kebagian bahas 2 kanun. Komisi 2 kebagian 1, Komisi 3 kebagian 3 kanun, Komisi 4 kebagian 1, Komisi 5 1, Komisi 6 1. Tapi dikarenakan salah satunya persoalan anggaran yang tidak tersedia cukup, maka pada bulan ini kita sudah putuskan dari 15 ini 2 sudah kita pending batal. Satunya kanun JKRA, Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, itu kita putuskan batal, kita bahas, itu dibahas oleh Komisi 6. Kemudian kanun pembangunan olahraga, ya, keolahragaan Aceh, itu yang dibahas oleh Komisi 5, itu sudah kita putuskan tidak jadi kita bahas juga. Jadi hanya tinggal 12 kanun lagi. Mungkin dari 12 kanun, kalau memang nanti tidak ada solusi terhadap kendala yang sedang dihadapi oleh DPR saat ini, mungkin terpaksa beberapa juga di pending. Terpaksa kita stop dulu. Mungkin tahun ini sesuai anggaran yang tersedia ya, mungkin hanya 7 atau bahkan 6 mungkin. Karena ada lagi persoalan yang belum saya ceritakan, persoalan pergub baru, ya. 2015 selesai 7 kanun dengan anggaran 3, sekian miliar, itu dengan pergub lama. Ini pergub baru beda lagi.